Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Pembahasan kita malam hari ini masih terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir kita membahas tentang keistimewaan Al-Quran, dan telah kita jelaskan, kita baca beberapa keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Yang pertama, pada pekan yang lalu kita sampaikan bahwa Al-Quran memuat intisari dari ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran ilahi. Al-Quran datang untuk memperkuat dan membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Quran juga menjadi pengontrol dan pengawas kitab-kitab suci terdahulu. Artinya apa? Yang dibenarkan oleh Al-Quran, maka itulah kebenaran yang hakiki. Apa yang disalahkan oleh Al-Quran itu merupakan kesalahan yang pasti. Karena kitab-kitab suci sebelumnya, Injil, Taurat, tidak terjamin penjagaannya. Berbeda dengan Al-Quran. Nanti kita baca penjelasan Allah terkait perubahan-perubahan yang ada di dalam kitab Injil maupun Taurat. Maka kitab-kitab terdahulu, ajaran-ajarannya itu disesuaikan dengan Al-Quran. Maka kalau ada perbedaan prinsip terkait dengan perbedaan prinsip atau ajaran-ajaran prinsip antara Al-Quran dengan Injil atau Taurat, maka tentunya yang pasti benar adalah Al-Quran, dan yang berbeda dengan Al-Quran pasti bukan firman Allah. Dalam soal prinsip, dalam soal ketuhanan, dalam soal kenabian, jika ada yang berbeda dengan Al-Quran, maka bisa dipastikan yang berbeda dengan Al-Quran itu bukan firman Allah. Patokan tolok ukur kebenarannya adalah Al-Quran. Allah turunkan menjadi pengontrol, pengawas, yang membenarkan, yang menyalahkan kitab-kitab suci yang telah dirubah atau yang telah beredar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga keistimewaan Al-Quran yang sudah kita sampaikan adalah Al-Quran itu satu-satunya kitab Rabbani yang dijamin Allah, yang dijamin oleh Allah tetap terjaga. Maka tidak akan bisa upaya untuk melakukan tahrif atau upaya untuk merubah-rubah Al-Quran. Tidak akan bisa. Dan setiap kali ada upaya untuk merubah Al-Quran, pasti terbongkar usaha-usaha mereka. Tersingkap usaha-usaha mereka. Sehingga Al-Quran hingga saat ini tidak berubah
Dan sampai hari kiamat tidak akan berubah. Tidak ada Al-Quran versi A, versi B, tidak akan ada. Tapi kitab suci yang lalu, sebelum Al-Quran, sudah ada versi-versi yang lain. Antara satu versi dengan versi yang lainnya berbeda. Karena memang Allah tidak menjamin, dijaga, dipelihara. Allah serahkan pemeliharaannya kepada manusia. Namun Al-Quran secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang benar-benar telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Ya. Maka Quran tidak akan bisa dipalsukan dan ini sudah terjadi upaya-upaya pemalsuan dan terbongkar semua upaya-upaya tersebut. Bahkan sampai hari ini kalau ada cetakan Al-Quran yang salah pasti terbongkar, tersingkap. Ya. Cetakan Al-Quran yang salah, ada ayat yang keliru umpamanya, pasti ada yang menemukan di antara umat Islam dan akan diperbaiki. Pasti. Dan sampai hari ini lihat Al-Quran di mana, dimanapun Anda berada, Al-Qurannya ya tetap itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul merupakan firman Allah yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran, di antara keistimewaan Al-Quranul Karim, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh manusia dan bukan hanya untuk kaum tertentu sebagaimana kitab-kitab suci terdahulu. Kitab Taurat hanya untuk kaumnya Nabi Musa, Injil hanya untuk kaumnya Nabi Isa. Tapi Al-Quran rahmatan lil alamin, seluruh umat manusia. Kemudian terkait dengan perubahan yang terjadi pada kitab-kitab terdahulu, Allah informasikan kepada kita terkait dengan kitab Taurat yang sudah diputarbalikkan dan diubah oleh orang-orang Yahudi. Allah Azza wa Jalla menginformasikan hal ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afatatma'una ay yu'minu lakum. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian masih mengharapkan mereka akan beriman kepadamu? Padahal segolongan mereka telah mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, sedang mereka mengetahui perbuatan buruk mereka. Ini dilakukan oleh sebagian orang-orang Yahudi. Mereka melakukan tahrif. Bagaimana engkau mengharapkan keimanan mereka? Padahal mereka mengetahui kebenaran, mereka bukan tidak mengetahui kebenaran, mereka mengetahui kebenaran, dan tidak hanya menolak kebenaran, tapi merubah. Bahkan yang dirubah adalah firman Allah. Ini pekerjaan sebagian ulama-ulama Yahudi pada masa itu. Demikian pula Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Kemudian Allah menginformasikan tentang perbuatan orang-orang Nasrani yang mengubah kitab suci Injil. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 14-15. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dzukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة
wa sawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Mereka melupakan perjanjian mereka dengan Allah. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Ini termasuk ayat yang juga menjadi pelajaran buat kita. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang Nasara, telah terjadi kebencian dan permusuhan di antara mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ajaran-ajaran Allah. Demikianlah kita, umat Islam, ketika meninggalkan sebagian ajaran-ajaran Allah, kita pasti akan menjadi umat yang saling membenci, yang saling bermusuhan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka, wa sawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab, sungguh telah datang kepada kalian utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak dari sisi Alkitab yang kalian sembunyikan. Jadi ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka disembunyikan. Di antaranya ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka sembunyikan? Karena mereka hasad, iri, dengki dengan bangsa Arab. Mereka marah. Kenapa Nabi yang terakhir dari bangsa Arab? Itu salah satu faktor kenapa mereka sampai menyembunyikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah ingatkan bahwa Rasul itu menyampaikan apa yang kalian sembunyikan. Dan di antara pengubahan yang dilakukan Yahudi adalah klaim mereka bahwa Uzair adalah anak Allah. Dan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dalam agama mereka adalah klaim bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Itu salah satu perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Padahal di dalam kitab-kitab suci mereka yang betul-betul murni turun dari Allah justru menegaskan tentang keesaan Allah. Dan menegaskan bahwa Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Karena itu masalah prinsip yang dibawa oleh seluruh Nabi dan seluruh Rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنَ اللَّهِ. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنَ اللَّهِ. Dan berkata orang-orang Nasara bahwa Al-Masih adalah putranya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah perkataan mereka yang mereka ucapkan dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Mereka menyerupai perkataan orang-orang kafir sebelum mereka, semoga Allah melaknat mereka, maka mengapakah mereka dipalingkan? Mereka memilih kesesatan. Maka Al-Quran meluruskan penyimpangan yang mereka lakukan itu. Allah menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai anak dan juga menjelaskan bahwa para rasul itu semuanya manusia. Tidak ada yang diangkat menjadi Tuhan. Dan Allah tidak punya anak.
Para rasul adalah manusia yang diberi kekhususan wahyu dan dipersiapkan hingga layak menerima wahyu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, "Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dan itu semua ajaran Nabi adalah qul huwallahu ahad. Semua ajaran Rasul. Demikian pula Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dan di antara pengubahan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani adalah merusak hakikat kenabian. Mereka menuhankan Isa bin Maryam dan sebagian mereka berkeyakinan Trinitas, Thalithun Thalatha. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang keyakinan yang rusak ini di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Al-Masih bin Maryam. Jelas, laqad kafara. Maka di dalam keyakinan Islam tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu keyakinan mutlak. Dan itulah pembeda antara iman dan kekufuran, tauhid dan syirik. Dan kita lihat bagaimana murkanya Allah terhadap mereka-mereka yang menganggap Isa sebagai putranya Allah, anaknya Allah. Di dalam surah Al-Maidah pula ayat 73 Allah berfirman, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathatin wa ma min ilahin illallah illa ilahu wahid." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah ketiga dari tiga Tuhan. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah yang satu. Tidak ada yang berhak yang berhak disembah dan dituhankan kecuali hanya Allah, satu-satunya Tuhan. Dan tegas Al-Quran menyatakan laqad kafara, sungguh telah kafir, sungguh telah kafir. Makanya sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa orang-orang yang menganggap agama yang menuhankan selain Allah itu benar, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Dan dia bukan orang Muslim, sepakat dia orang kafir. Itulah bahayanya gerakan liberalisme. Sekalipun namanya sekarang tidak sekuat, yakni apa itu? Tidak sepopuler dulu, tapi gerakan-gerakan ini masih terus berjalan dan mereka terus berupaya untuk menyebarluaskan di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kebijakan pemerintah yang mengatakan semua agama sama. Dan mereka yang teriak-teriak toleransi, tidak ada masalah, Anda toleransi, Anda ikut mereka ke tempat-tempat ibadah mereka, bahkan menggunakan simbol-simbol kekufuran, tidak ada masalah. Itu tujuannya untuk menghancurkan akidah yang jelas ini. Dan kadang toleransi itu bukan toleransi sebetulnya. Itu pencampur adukan dan pemaksaan akidah yang berbeda dipaksakan kepada umat Islam. Dan yang lebih parah, yang berteriak-teriak, yang berbicara tentang toleransi yang kebablasan ini justru tokoh-tokoh agama Islam, bahkan tokoh organisasi Islam. Yang kalau dikritik, jauh. Itu hati-hati, Pak. Kalau orang baca Quran itu sudah jelas. Jelas. Kecuali orang yang tidak tahu baca Quran. Tapi sayang sekarang banyak orang yang ditokohkan,
Bahkan dianggap ahli agama yang justru komentar-komentarnya bertentangan dengan Al-Quran. Itulah pentingnya Anda belajar bukan dari tokoh-tokoh. Orang populer, namanya populer belum tentu benar. Bahkan yang merubah ayat-ayat Allah di kalangan umat-umat terdahulu itu tokoh-tokohnya. Dan itu pasti akan terulang. Jelas. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kalau sudah urusan ibadah, khalas. Tidak ada yang namanya toleransi. Toleransi itu apa? Apa toleransi itu? Toleransi itu apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kafirun. Itu toleransi, Pak. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu yo agamamu, agamaku yo agamaku. Tidak bisa ada kemudian mau dipertemukan atau tukar-tukaran simbol. Olah. Kalau kita baca ayat-ayat Allah, Allah murka. Dan ketika Allah murka dengan orang-orang yang menuhankan Isa, lalu kita datang mengucapkan selamat, Masya Allah. Jadi hati-hati ikhwani fillah. Maka kembali kepada ajaran-ajaran ulama-ulama salaf, itu sebuah keniscayaan, Pak. Karena sekarang banyak orang ingin merubah-rubah. Termasuk orang-orang yang katanya alim ulama. Bahkan menduduki kedudukan di organisasi keagamaan. Tapi akidah mereka menyimpang. Dari mana kita katakan menyimpang? Karena sudah jelas ukuran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah itu sudah sangat jelas. Itulah pentingnya kita belajar agama yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah, serta kita belajar memahaminya dari ulama-ulama Ahlus Sunnah, terutama yang salafus saleh. Kalau yang sekarang itu banyak macam-macamnya, Pak. Ada yang terkena virus politik, ada yang terkena virus jabatan, ada yang terkena virus uang. Tapi kalau orang-orang masa lalu, insya Allah lebih selamat. Anda baca biografi mereka, ya Allah. Jadi ini bahaya, ikhwani fillah. Kalau kita membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, Al-Quran mengingatkan berkali-kali tentang penyimpangan-penyimpangan akidah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan pengikut nabi-nabi sebelumnya. Dan bahasa Al-Quran jelas, laqad kafara, sungguh telah kufur, sungguh telah kufur. Kemudian ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini, Al-Quranul Karim meluruskan dan mengajak mereka-mereka yang telah menyimpang untuk kembali kepada akidah yang benar. Di dalam surah Al-Ma'idah 75 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah." Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Dan ibunya seorang wanita yang sangat benar, jujur. Jujur ucapannya, jujur keimanannya. Kana ya'kulani ta'am. Keduanya biasa memakan makanan. Tuhan tidak makan makanan. Keduanya biasa memakan makanan. Maka ikhwani fillah, kebenaran yang tidak akan dibantah oleh orang-orang yang jujur, bahwa hari ini tidak ada di muka bumi ini kitab suci yang layak dinisbahkan kepada Allah selain Al-Quran.
selain Al-Quran. Tidak ada yang layak dinisbahkan kepada Allah, artinya kitab Allah selain Al-Quran. Hari ini, artinya setelah diturunkannya Al-Quran. Hal itu dibuktikan oleh dalil-dalil yang konkret, terlebih lagi bahwa Al-Quran membongkar pemutarbalikan yang terjadi pada kitab-kitab terdahulu. Ya. Di antara dalil-dalil yang lain selain ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, bahwa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran telah hilang naskah aslinya dan tidak tersisa lagi di tangan manusia selain terjemahannya. Adapun Al-Quran dengan semua surat, kalimat, bahkan tanda bacanya tetap terpelihara sebagaimana yang dibacakan Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan sebagaimana yang dibacakan Rasulullah kepada para sahabatnya. Sehingga sampai hari ini antum bisa membaca Al-Quran sebagaimana bacaan Rasulullah, ada sanadnya, terjaga. Tidak hanya kalimat-kalimatnya, tanda bacanya tetap. Sudah 1000 sekian ratus. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya, sepeninggal Nabi mereka, itu sudah hilang naskah aslinya. Tinggal yang muncul adalah terjemahan, komentar-komentar dari tulisan manusia. Dalam kitab-kitab selain Al-Quran telah bercampur aduk antara firman Allah dengan perkataan manusia. Baik berupa penafsiran, biografi para nabi dan muridnya, serta kesimpulan para tokoh agama. Sehingga tidak diketahui lagi mana firman Allah dan mana ucapan manusia. Sedangkan Al-Quran semuanya adalah firman Allah dan tidak bercampur dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak bercampur dengan perkataan para sahabat dan yang lainnya. Abul Wafa Ibnu Al-Aqil mengatakan, jika Anda ingin tahu bahwa Al-Quran bukan perkataan Rasulullah SAW, melainkan ditalakikan, diajarkan langsung kepadanya, maka perhatikan. Kata beliau, maka perhatikan perkataan beliau, bagaimana bedanya dengan Al-Quran. Dan Anda akan menangkap perbedaan antara dua perkataan dan dua gaya itu. Dan tidak ada perkataan Rasulullah yang mirip dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran, jangankan dengan perkataan manusia lain, dengan perkataan Rasulullah itu sudah bisa dibedakan. Dan orang bisa tahu, Pak. Orang yang, jangankan dia hafal Al-Quran ya, orang yang biasa membaca Al-Quran, biasa, rutin dia, hatam. Ketika diperdengarkan satu ucapan, ditanya, ini ucapan Rasul atau ini ucapan manusia atau ucapan Allah, firman Allah. Dia pasti mengatakan, kalau itu bukan Al-Quran, dia akan mengatakan itu ucapan manusia. Ada rasa yang berbeda. Ada susunan, ada sesuatu yang berbeda. Dan itu tetap terjaga. Kemudian, ada tulisan dari seorang pakar kitab-kitab kuno yang ringkasannya mengatakan ilmu modern setelah melakukan kajian yang mendalam tentang peninggalan kuno, sejarah dan ilmu kebahasaan, memastikan bahwa Taurat tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi pakar yang mengkaji peninggalan-peninggalan masa lalu, sejarah, pakar kebahasaan, mereka mengatakan bahwa ini bukan tulisan Nabi Musa. Bukan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Melainkan merupakan pekerjaan para pendeta yang namanya tidak disebutkan. Ya, mereka mengarang yang secara estafet dengan mengandalkan riwayat-riwayat yang mereka dengar. Kemudian di antara bukti terjadinya pengubahan di dalam kitab-kitab itu adalah bahwa kitab-kitab itu memuat keyakinan yang rusak dan persepsi yang salah tentang Allah, tentang Rasulnya. Itu jelas bahwa kitab-kitab tersebut mengalami perubahan. Di dalamnya terkandung persepsi yang salah tentang Allah dan Rasulnya. Seperti yang tadi kita baca.
Kemudian di antara bukti terjadinya pengubahan dalam kitab-kitab itu adalah jumlah naskahnya yang banyak. Jumlah naskah yang banyak. Naskahnya Al-Quran satu. Anda cari Quran model apa, nggak ada Quran versi A, versi B, versi C, nggak ada. Tapi sekarang kitab-kitab suci, yang dulunya kitab suci, sekarang sudah banyak naskah-naskahnya. Dan tidak hanya banyak naskahnya, tapi juga ada pertentangan satu sama lain dalam menyampaikan perkataan-perkataan. Maka ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, setelah kita mengetahui keutamaan Al-Quran dan kita mengetahui terjadinya penyimpangan dan pengubahan dalam kitab-kitab yang terdahulu itu, maka makna mengimaninya adalah membenarkan bahwa asal kitab-kitab itu memang dari Allah. Yakni, apa sih makna kita mengimani bahwa Injil, Taurat itu merupakan kitab-kitab suci? Kita mengimani, maknanya adalah kita mengimani bahwasannya asal dari kitab-kitab itu memang dari Allah. Artinya Allah menurunkan kitab suci, Injil dan Taurat yang diturunkan kepada para rasulnya untuk tujuan yang sama dengan yang dibawa oleh Al-Quran, yaitu apa? Mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, menuhankan Allah Azza wa Jalla. Namun kita tidak mengimani bahwa segala isinya adalah dari Allah. Sekarang kita tidak mengimani segala hal yang ada di dalam Injil saat ini atau Taurat saat ini merupakan firman Allah. Karena Allah sudah menginformasikan sudah terjadi perubahan. Jadi makna kita beriman kepada kitab-kitab suci terdahulu adalah kita mengimani bahwa memang asalnya kitab-kitab itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mengimani kecuali bagian-bagian yang diakui dan dibenarkan oleh Al-Quran atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran, kita wajib mengimaninya sebagai kalam Allah. Ya. Al-Quran merupakan kalam Allah, firman-Nya Allah. Al-Quran satu-satunya yang membawa kebenaran, terpelihara dari penyimpangan, dari pemalsuan, dan Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi tuntunan. Kita punya kewajiban untuk mengikuti perintahnya dan punya kewajiban untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran, membenarkan semua isi Al-Quran dan menolak semua yang bertentangan dengan Al-Quran. Itu keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Dan ingat ma'asyiral muslimin, Al-Quran itu merupakan sumber utama dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita beragama tuntunannya bukan Al-Quran, ya, tapi filsafat atau tuntunannya ilmu kalam. Ilmu kalam dipelajari kemudian dijadikan sandaran untuk memahami Al-Quran, rusak. Akhirnya kita melakukan takwil, melakukan tahrif. Kenapa? Karena sudah apa? Sudah dipengaruhi oleh ilmu kalam atau filsafat. Ilmu-ilmu itu justru dinilai kebenarannya oleh Al-Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran, fahamilah dengan metode yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah dan salafus saleh. Bukan dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang terpengaruh dengan filsafat, terpengaruh dengan ilmu kalam. Akhirnya apa? Al-Quran diotak-atik, diimani, tapi kemudian ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang justru bertentangan dengan apa yang diturunkan atau apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.